Suara orang baris berbarisnya masih kedengeran, sedangkan mereka tidak melihat apa-apa di lokasi itu. Kosong, gelap. Orang itu menunjukkan ember yang dia bawanya tadi sambil dia tumpahkan isinya tepat di tempat dia berdiri. Pak Bardi kaget banget melihat apa yang ditumpahkan orang itu. Kalian tahu teman-teman, yang ditumpahkan itu adalah darah. Iya, darah. Secepat kilat, Pak Bardi spontan langsung bilang, "Astagfirullahaladzim." Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Emma di Ruang Cerita, ruang tempat kamu bebas bercerita apa aja. By the way, makasih loh ya kamu sudah klik lagi video ini. Ya, di video kali ini aku pengen banget ceritain suatu kejadian-kejadian mistis di sebuah perumahan baru di sebut saja Kabupaten K di Jawa Timur. Kok selalu Jawa Timur ya kak ya? Ya kebetulan aja sih kita dapat ceritanya itu didominasi Jawa Timur. Makanya buat kalian di luar Jawa Timur yang juga punya kisah horor, pengalaman mistis, ceritain deh ke tim aku. Bisa WA atau email aja. Caranya lihat di kolom deskripsi ya. Oke lanjut. Kebetulan pengalaman horor di perumahan itu bukan hanya dialami oleh satu orang saja, tapi hampir tiap warga di sana selalu mendapatkan pesan perkenalan sebelum benar-benar tinggal di perumahan itu. Ya udah deh ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai ceritanya. Ya teman-teman, kisah ini dikirimkan oleh Nugi. Hai Nugi, makasih udah lagi-lagi kasih suntikan horor buat channel ini ya. Nugi cerita, sekitar tahun 2010 di Kabupaten K di Jawa Timur dibangun sebuah komplek perumahan yang luasnya itu mencapai 2 hektar. Nggak tanggung-tanggung ya teman-teman, luasnya untuk seukuran perumahan di tahun itu luas banget. Padahal pembangunan tahap awal itu dilakukan untuk tipe terkecil, yaitu tipe 30. Itu pun yang dibangun juga blok paling belakang. Ya biasa kan, perumahan kan memang begitu ya. Jadi rencananya yang dibangun yang belakang dulu, terus lanjut sampai ke tahap-tahap berikutnya, blok-blok depannya kayak gitu. Entah kenapa setelah berdiri sekitar 3 blok, proses pembangunan perumahan itu ternyata terhenti. Rumah-rumahnya jadi terbengkalai, kosong, nggak kerawat. Dah tuh ya. Developer pertama kabarnya tumbang karena masalah internal. Lanjut ke tahun 2012, perumahan baru itu dipegang oleh developer tangan kedua dan lalu di situ banyak melakukan promosi. Di sini aku perlu kasih tahu denah perumahan ini ya. Lokasi perumahan ini ada di sebuah jalan penghubung antara 2 desa. Kanan kirinya itu masih hutan-hutan jati gitu dan penerangan sangat minim. Ya ada sih, tapi karena saking panjangnya dan luasnya desa ini, jadi kayak nggak bisa terang benderang kayak di kota gitu loh teman-teman. Terus letak pintu gerbangnya juga creepy banget. Pos depannya aja itu diapit oleh hutan jati di kanan kirinya. Dan kalau mau masuk ke perumahan itu, blok depan itu masih berupa lahan kosong banget ya, sepanjang 1 km. Itu harus masuk dulu baru nemu rumah-rumah di blok paling belakang. Terus di blok belakang itu sendiri juga dikelilingi oleh sungai, makam 2 desa, dan rumpun bambu yang tinggi-tinggi. Oke, kalian bisa bayangin kan situasinya kayak apa? Jadi area perumahan itu dilewati sebuah sungai, makam 2 desa, dan rumpun bambu. Kalau ada yang belum tahu rumpun bambu, nih penampakannya kayak gini. Coba kalian cermati, mungkin ada di sekitar rumah kalian juga. Ya karena butuh tempat tinggal ya, Nugi dan keluarganya akhirnya nekat menempati perumahan itu sekitar tahun 2014. Meskipun aliran listriknya ya masih apa adanya. Kata Nugi pas dia nempatin rumah di sana, hanya ada beberapa kepala keluarga aja. Kalau nggak salah baru 6 atau 7 rumah yang dihuni oleh pemiliknya. Ya meskipun begitu, 7 rumah itu sangat rukun satu sama lain. Saling bantu karena ya nggak banyak orang kan di sana. Lalu mana nih kejadian mistisnya? Tunggu, sabar. Nih, baru kita masuk kejadian mistisnya.
Nah, kejadian bermula saat beberapa warga yang baru menempati perumahan itu sedang memperbaiki aliran listrik yang dipakai untuk penerangan lampu jalan sekitar rumah-rumah mereka masing-masing. Ya, kondisinya saat itu memang belum ada penerangan jalan yang resmi ya dari pihak developer. Jadi ya warga sepakat untuk swadaya dulu aja, gotong royong memasang beberapa titik lampu untuk penerangan jalan, kata Nugi. Sekitar jam 5 sore, mereka berjumlah 5 orang, termasuk Nugi ya. Jadi sebut saja nama mereka Anto, Erik, Dian, Arya, dan yang terakhir nih Nugi. Karena listrik masih apa adanya, mereka memutuskan untuk menggunakan aliran listrik salah satu rumah kosong di blok belakang buat penerangan jalan yang belum ada penghuninya. Dah tuh ya, mereka bagi-bagi tugas. Dian dan Arya, grup pertama, bertugas sebagai operator, menyalakan listrik yang disambungkan dari rumah kosong tadi sebagai sumber listriknya gitu kan. Lalu Anto dan Erik itu grup kedua, bertugas memasang lampu-lampu di tiang-tiang besi untuk penerangan jalan nantinya. Tiang-tiangnya sudah diatur jaraknya sedemikian rupa. Terus Nugi kebagian sebagai pemberi aba-aba antara grup 1 tadi sama grup 2. Jadi posisinya Nugi ini ada di tengah-tengah ya teman-teman. Saat itu Anto dan Erik berhasil memasang aliran listrik untuk satu lampu di salah satu tiang. Kemudian Nugi lanjut tuh ngasih aba-aba ke Dian sama Arya untuk colokin kabel yang posisinya ada di dalam rumah kosong tadi sebagai sumber listriknya ya kan. Awal-awal semua berjalan lancar. Sekitar 5 tiang penerangan jalan sudah terpasang dengan proper. Grup 1 tidak merasakan adanya firasat apa-apa tuh ya. Mereka berdua ngobrol-ngobrol sambil sesekali ketawa, bercanda santai lah. Tapi pas Nugi mau kasih aba-aba untuk tiang yang ke-6, tiba-tiba Dian dan Arya berlarian menuju Nugi sambil agak ketakutan gitu. Kemudian Nugi nanya, "Loh, ada apa mas? Kok lari? Kenapa? Kok kayak takut gitu?" "Itu mas, itu loh. Tadi pas saya mau nyolokin stop kontak di rumah yang kosong itu, kan saya masuk sendiri, Mas Arya kan di depan. Tiba-tiba ada suara ayam kalkun kayak berkokok gitu, Mas. Lama-lama kok takut banget ya, kayak suara ketawa gitu," kata Dian. Saat kejadian itu, katanya mereka bertatapan dan nggak banyak mikir lagi teman-teman. Mereka langsung lari ke arah Nugi tadi. Si Erik dan Anto atau grup yang kedua yang posisinya di atas tangga langsung turun dan mendekati Nugi, Arya, dan Dian. "Beneran ada yang ketawa?" tanya Anto. "Dicek aja yuk bareng-bareng." Nah, di sini nih ya, udah tahu horor malah disamperin. Tapi emang sih teman-teman, rumusnya ada yang berkata begini, 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang berani. Oke, finally mereka berlima langsung menghampiri ke rumah kosong itu. Pas di terasnya sih nggak ada suara aneh-aneh ya, biasa aja. Tapi pada saat masuk ke dalam rumah, tepatnya di salah satu kamarnya, tiba-tiba mereka berlima merasa merinding sebadan badan teman-teman. Barengan loh merindingnya. Sejenak mereka saling tatap. Lalu Erik langsung cepet-cepet ambil colokan dan langsung nyolokin ke sumber listriknya kan. Dan lalu mereka keluar dari rumah kosong itu tanpa berkata apa-apa. Nah, setelah kejadian itu, Arya ternyata juga cerita kalau dia bersama istrinya juga pernah mengalami hal-hal mistis saat menempati rumah mereka pertama kali. FYI, Arya dan istrinya ini top banget teman-teman. Dia ini tercatat sebagai warga pertama yang tinggal di perumahan itu, meskipun tanpa listrik yang proper. Top banget deh. Jadi ceritanya gini, waktu itu Arya dan istrinya masih sendirian pertama kali menempati perumahan itu. Suasananya sepi banget. Jangankan malam ya, siang-siang aja nuansa horornya tuh udah kerasa. Makin bikin merinding tiap jam 4 sore ke atas. Karena mulai tuh sepi-sepi creepy gimana gitu. Nah, pas baru pindah, beberapa hari pertama aman, lancar, gak ada gangguan apa-apa. Video malam selanjutnya, kalau nggak salah pas Kamis malam Jumat, jam 9 malam Arya dan istrinya bersiap tidur. Lalu sekitar jam 11 malam, Arya tiba-tiba terbangun. Karena dia seperti mendengar ada suara-suara derap sepatu, seperti orang yang sedang latihan baris berbaris. Prok, prok, prok. FYI, lokasi perumahan ini juga dekat dengan sekolah polisi. Jadi ya, Arya berpikir itu suara dari para siswa sekolah polisi yang lagi latihan malam hari, bisa aja kan?
Dia pun melanjutkan tidurnya dan esoknya dia beraktivitas seperti biasanya. Beberapa malam berlalu, nggak ada apa-apa teman-teman. Tapi hal yang sama justru kembali dialami Arya di malam Jumat berikutnya. Lagi-lagi sekitar jam 11-an malam. Arya yang belum tidur tiba-tiba mendengar derap langkah sepatu seperti orang latihan baris berbaris. Prok, 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 lagi dan lagi. Persis seperti malam Jumat sebelumnya. Karena penasaran ya, dia keluar, pengen lihat tuh ada aktivitas apa sih sebenarnya. Saat Arya buka pintu, dia tengok kanan, kiri, sepi, aneh. Arya masih penasaran, lalu dia mendekati sumber suara yang tadi. Betapa kagetnya, ternyata di lokasi sumber suara nggak ada seorang pun. Kondisinya sepi banget, serta gelap gulita. Penerangan hanya dari sinar bulan aja. Arya baru sadar kalau saat itu dia sudah ada di dekat makam blok desa belakang. Tanpa pikir panjang, Arya langsung berlari pulang dengan ketakutan. Kejadian ganjil itu sebenarnya diceritakan Arya pada istrinya. Ya, tapi istrinya nggak percaya. Mungkin itu hanya halusinasi Arya saja, katanya. Lalu di malam Jumat berikutnya teman-teman, Arya ternyata masih penasaran tuh ya. Ada apa sih sebenarnya dengan suara-suara baris berbaris tadi? Dia sengaja nggak tidur awal. Dia seperti nunggu sampai di sekitar jam 11 malam. Benar aja, jam setengah 12, telinganya kembali mendengar aktivitas suara orang baris berbaris lagi. Disitulah kan ya, dia lalu membangunkan istrinya dan mengajak istrinya untuk melihat keluar rumah. Dan benar sekali. Kejadian yang sama mereka alami seperti kejadian yang waktu Arya alami sebelumnya, yaitu tidak ada aktivitas orang baris berbaris. Tapi epiknya nih teman-teman, suara orang baris berbarisnya masih kedengeran, sedangkan mereka tidak melihat apa-apa di lokasi itu. Kosong, gelap. Kalau sebelumnya kan suara baris berbarisnya itu nggak ada, tapi memang nggak ada aja orangnya juga gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka berdua pun lari masuk ke rumah. Pas besoknya, Arya ngopi tuh di warung kopi yang deket sama perumahan. Ibu-ibu sepemilik warung nanya, "Mas, kok berani mas? Sudah tinggal di sana sendirian? Padahal masih sepi loh mas, di sana belum ada orangnya." Arya menjawab, "Oh iya bu, daripada saya kos, mendingan uangnya saya tabung aja deh untuk buat renovasi rumah yang ada di sini," kata Arya. Seakan masih penasaran, ibu-ibu warung itu nanya lagi, "Kalau malam gimana mas? Apa nggak serem?" Nah kan, mendengar itu Arya cerita kalau dia sering dengar kayak orang latihan baris berbaris, dikira ada latihan siswa sekolah polisi. Ternyata pas dilihat kok nggak ada apa-apa, sepi banget. Arya yang mulai kepo dengan kondisi perumahan ini, nanya balik ke ibu-ibu warung, "Memangnya di sini angker ya bu?" Menurut cerita ibu-ibu warung itu teman-teman, kalau suara-suara baris berbaris memang sering sekali terdengar, apalagi yang di dekatnya makam. Karena ternyata makam itu dulunya dipakai untuk makam pahlawan. Tapi sekarang lokasinya sama pemerintah setempat udah dipindah. Jadi ya maklum aja kalau ada suara-suara seperti orang latihan baris berbaris kayak tentara gitu. Mendengar cerita itu, akhirnya setiap malam Jumat, Arya dan istrinya itu udah kebiasa mendengar kejadian-kejadian suara-suara kayak gitu. Nah, ada lagi nih teman-teman, cerita paling epik di perumahan itu yang sampai-sampai membuat warganya harus melakukan doa bersama atau ruatan kecil-kecilan seperti tasyakuran agar gangguannya ini nggak berlanjut. Mau tahu? Ya udah, masuk aja lah ke ceritanya. Jadi ya teman-teman, tiap malam di perumahan itu kan ada security yang selalu patroli ya tiap beberapa jam sekali. Sebut saja nama security ini Pak Bardi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2020, itu pas pandemi banget ya. Suatu malam Pak Bardi patroli seperti biasanya. Masuk di jam 1 dini hari, Pak Bardi ini keliling tiap blok pakai sepeda angin. Lah kenapa nggak pakai sepeda motor? Kan enak pakai motor. Nggak bisa dong. Maksudnya biar kalau ada maling atau ada orang itu nggak kedengeran suara motornya gitu loh. Nah saat akan melewati blok belakang itu kan pas ada tikungan gitu ya, deket sama makam desa.
makam yang tadi kedengaran suara orang berbaris tuh loh ya. Nah, dari jarak kira-kira 300 meter, Pak Bardi ini ngelihat seorang laki-laki berdiri di tikungan sambil dia bawa ember gitu. Anehnya, orang itu diem aja teman-teman, berdiri menyamping begini, nggak nunjukin muka. Entah kenapa, pas Pak Bardi di situ udah ngerasa nggak enak banget ngelihatnya. Pelan-pelan Pak Bardi turun dari sepeda anginnya, lalu berjalan, sepedanya dituntun, mendekat ke orang itu sambil menegur. Takutnya maling atau orang yang berniat jahat kan? Bener aja, setelah jaraknya kurang lebih 200 meter, orang itu menoleh ke arah Pak Bardi tanpa berkata apa-apa. Orang itu menunjukkan ember yang dia bawanya tadi sambil dia tumpahkan isinya tepat di tempat dia berdiri. Pak Bardi kaget banget melihat apa yang ditumpahkan orang itu. Kalian tahu teman-teman, yang ditumpahkan itu adalah darah. Iya, darah. Pak Bardi spontan langsung bilang, "Astagfirullahaladzim, pergi kamu, pergi." Dan orang itu pun tiba-tiba hilang seperti hologram. Keesokan harinya geger lah tuh ya blok belakang karena Pak Bardi langsung menceritakan kejadian horor itu pada Pak RT, menyebar ke warga. Akhirnya atas inisiatif warga digelarlah doa bersama. Warga secara swadaya bikin tumpeng nasi liwet seadanya dengan lauk pauk seadanya, dan doa bersama tadi digelar tepat di tempat ember berisi darah yang ditumpahkan sosok misterius tadi. Lokasinya tepat di tikungan blok belakang. Lalu setelah kejadian itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan mistis dari orang atau sosok-sosok misterius yang aneh-aneh pada saat pandemi. Ya teman-teman, itu tadi cerita horor Nugi tentang perumahan yang dia huni sampai sekarang. Tapi itu kan kejadian tahun 2014 ya, saat pertama kali Nugi pindah ke sana dulu. Jadi katanya sih sekarang itu suasananya udah full penghuninya dari blok depan sampai belakang, dan pembangunan juga masih terus berprogres. Meskipun masih ada tuh kejadian-kejadian seperti penampakan kunti, Om Wowo, tapi nggak se-ekstrim awal-awal dulu. Oke Nugi, makasih ya udah bagi ceritanya di sini, dan makasih juga buat kalian yang udah betah di Ruang Cerita. Bantu dukung Ruang Cerita, kasih like, subscribe, komen juga, klik lonceng notifikasinya. Buat kamu teman-teman yang punya cerita-cerita horor, bisa juga kok dibagikan lewat email atau WhatsApp, cek di deskripsi ya. Karena aku nggak sabar ketemu kalian lagi dengan cerita-cerita seru, cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.